saat ini saya punya dua harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Dengan punya dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini, saya nggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang nama besar yang bernama Abu Hazim pernah ditanya, "Mama luka?" Apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang tuh apa? Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau. Mama luka? Apa hartamu? Apa harta yang kau punya saat ini? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, Mas, lagi susah ya? Iya nih. Emang harta Mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka? Nah, jawaban kita apa? Apa? Harta kita apa? Jujur aja, jujur. Bingung. Separah itu beban hidup antum. Sampai nggak bisa ngedata harta sendiri. Ah, kasihan ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini. Aduh, pening Pak Ustadz lah. Udah pusing saya, udah nggak bisa mikir. Hah? Apa harta kita? Ingat di rumah ada apa? Hah? Rumah? Enggak Pak Ustadz, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? Pinjaman kemarin tuh. Terus apa lagi? Ah, sebutkan harta kita apa? Saya dapat hadiah. Hah? Hah? Motor, terus. Jujur, ini jujur ya. Paling enggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu. Hanya nggak usah sok-sokan lah. Ya, jujur ya. Kalau antum kita ditanya apa hartamu, nah jawaban kita apa? Motor, terus handphone, terus uang. Ah, berapa uang? Uang berapa? Wah, Masya Allah. Datang ke sini barang istri ya Mas? Oh, iya, cuman. Pinter emang ini orang-orang Jatinegara. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika Abu Hazim ditanya, kata beliau, malan. Saat ini saya punya dua harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Saya nggak takut miskin. Dengan punya dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang, saya punya dua harta. Dan dengan yang saya punya ini, saya nggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Gatsu kali ya? Anak Gatsu nih, Habibi. Wah, ini anak Gatsu. SCBD. Terus apa? Mana lagi mana? BSD. Ya, antum Jatinegara. Di sini ada Tebet, ada Menteng. Kenapa jauh banget ke BSD? Ini serem-serem semua Menteng. Terus itu mengerikan semua harga tanahnya di situ.
ke sana lagi tamrin gitu. Kenapa kok jauh banget ke BSD? Ya karena saya orang BSD Pak Ustadz gitu. Kata Abu Hazim, ternyata bukan tanah di SCBD. Ya jelas lah, beliau bukan orang sini. Kata beliau, yang pertama itu at-thiqatu billah. Percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. At-thiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Allah Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberikan rezeki, hadirin. Allah Al-Muhsin, yang Maha baik. Allah Arhamur Rahimin. Allah Akramul Akramin. Dan putus asa, nggak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, nggak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, kayak urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita husnudzon sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, alhamdulillah, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak tertarik kita, gak dibahas gitu. Lo tahu dia nggak? Iya. Tadi, lo lihat tadi dia ke masjid sholat subuh naik apa? Mobil baru, iya. Coba lo pikir deh, mungkin nggak pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu? Coba lo pikir, kita duduk. Padahal belum baca zikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang. Itu yang membuat kita takut miskin ternyata, hadirin. Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah mengatakan al-ilmu muamalah bainal abdi wa rabbi. Ilmu itu adalah muamalat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu penuntut ilmu dia fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia ngurusin orang secara positif, menebar kebaikan. Makanya Imam Malik mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini kalau belajar, fokus pertama aku perbaiki diri. Adapun orang enggak tertarik itu, orang punya A, punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ada ya? Udah tidur belum ibu-ibu? Alhamdulillah udah. Ibu-ibu juga jangan tertarik sama tas temennya. Oh, bangun dengar kata tas itu, passwordnya ibu-ibu, tas ya. Kalau kajian tuh fokus kematian, lihat gamis kanan, gamis kiri, bagus tuh bagus. Gitu. Ngapain mikirin gamis orang? Gitu. Itu pasti bahannya adem ya. Yang penting tuh hati adem, bukan bahan adem. Yang kedua ya adem lah, orang hujan tadi, kehujanan dia, adem, basah gitu loh. Jadi ngapain semua bahan kita adem nih pagi ini, Masya Allah. Udah ngajar ngurusin orang, itu yang ngerusak kita pada hari-hari ini. Ngebanding-bandingin. Lihat para ulama, Abu Hazim mengatakan athiqa billah, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nggak tertarik dengan barang orang, nggak tertarik dengan harta orang, nggak tertarik dengan duit orang, nggak tertarik dengan rumah orang, nggak tertarik. Itu penuntut ilmu harus punya mental itu, nggak tertarik. Karena harta yang kita punya aja belum mampu kita syukuri secara sempurna. Harta yang kita punya saja sudah merepotkan kita nanti pada hari kiamat kelak.
Ngapain kita ngurusin harta orang? Dan itu yang membuat kita dihantui kemiskinan. Adapun para ulama enggak. Athiqu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Adz-Dzariyat ayat 22. Kata Maryam Al-Basriyah, beliau mengatakan, mahtammamtu birizki wala ta'ibtu fi talabi mundu sami'tu Allah azza wa jal yaqul wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rizki. Dan aku enggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rizki. Setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Bukan berarti malas cari rizki, bukan. Bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah, enggak. Tapi enggak tertekan, itu maksudnya. Enggak tertekan, enggak takut, enggak parno, enggak bingung tentang masa depan. Karena yakin rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada. Rizkinya ada pada Ar-Razzaq Subhanahu wa ta'ala.